Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita insyaallah kembali melanjutkan materi pelajaran kita untuk matan jazariyah. Ya, sekarang kita sudah sampai di bait yang ke-62 ya. Berkata Imam Ibnu Jazari rahimahullahu taala, ya. Kita akan membahas di sini ada 3 bab ya, terkait dengan ahkam tajwid ya. Yaitu hukum-hukum tajwid. Di sini ada mim dan nun bertasydid, kemudian nanti sampai dengan mad ya. Baik, nah sebelum kita mulai untuk di matan jazariyah ini pembahasan hukum tajwid itu tidak begitu lengkap ya. Untuk lebih rincinya kita bisa merujuk pada matan Tuhfatul Atfal wal Gilman fi Tajwidil Quran karya Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu taala ya. Di situ akan dijelaskan lebih lengkap ya. Namun di sini adalah secara umum saja sehingga butuh banyak tafsil ya, butuh banyak rincian. Dan di sini hanya ada 3 bab ya, yaitu bab mim dan nun yang bertasydid ya, kemudian nanti ada babu ahkamin nuni wa tanwin ya, as-sakinah ya. Baik, seperti itu. Ya, yang pertama bab mim dan nun bertasydid ya, kemudian yang kedua mim nun yang sukun, kemudian hukum mad. Baik, kita lihat di sini. Berkata Imam Ibnu Jazari rahimahullahu taala, wa adhhirul gunnata min nunin wa min mimin idza ma shuddida wa akhfiyat. Beliau berkata, jelaskanlah sifat gunnah yang ada pada huruf nun dan mim saat keduanya bertasydid ya. Nah, jadi ketika bertasydid maka ini yang paling tinggi ya, yang paling tinggi dengungnya ya. Derajat dengungnya yang paling lama ya. Baik, kemudian karena pada saat keduanya berada pada posisi tasydid ya, maka mereka berada pada tingkat gunnah yang paling sempurna ya. Baik. Contoh misalnya kata amma yatasaalun ya, mimnya ditahan paling lama ya. Nah, bisa 2 harokat lebih ya, 2 harokat lebih sedikit ya. Atau kalau hitungan Syekh Aiman Rusdi Suaid ya, itu 2 harokat. Enggak boleh kurang dari itu ya. Amma yatasaalun ya. Atau nun tasydid ya. Qul a'udzu birabbin nas ya. Jangan sampai bin nas, malikin nas ya. Nah, itu tidak sempurna. Baik. Baik, berikutnya berkata beliau ya. Nah, tadi ya, wa akhfiyan, dan samarkanlah ya. Nah, kemudian yang hukum yang kedua adalah hukum mim sukun ya. Kita masuk pada hukum mim sukun ya. Pertama, hukum mim sukun yang disamarkan. Jadi hukum mim sukun ada 3, ada yang ikhfa, ada yang izhar, ada yang idgham ya. Nah, di sini yang beliau bahas adalah yang ikhfa dan juga nanti yang yang izhar ya. Berarti selebihnya masuk ke, atau mim ketemu mim itu sudah teranggap masuk ke dalam pembahasan mim tasydid ya. Berkata beliau, al-mima in taskun bi gunnatin lada ba'in 'alal mukhtari min ahlil ada ya. Beliau berkata, samarkanlah ya huruf mim yang sukun disertai gunnah ketika berhadapan dengan huruf ba, lada ba'in ya. Ini menurut siapa? Menurut pendapat yang terpilih dari kalangan para ulama ahli qiraah.
Taib. Nah, jadi ketika mim bertemu dengan ba, ya, ada di antara para ulama qiraah yang langsung memasukkan ke huruf ba. Afan, bukan memasukkan ke huruf ba ya. Jelas ya bunyi mimnya, ya. Disertai dengan dengung, kemudian dikeluarkan huruf ba. Adapun Imam Al-Jazari memilih yang dengan ikhfa. Ya, contoh misalkan di surah Al-Fil misalnya, ya. Tarmihim bihijarah itu kalau kita langsung lengket, ya, dilengketkan. Ya, ini dengan intibaq syafatain, ya. Tayyib. Nah, maka tarmihim bihijarah, ya. Mimnya jelas, ya. Nah, ini diantara yang mengambil pendapat ini juga Syekh Aiman Rusdi Suwaid yang mengatakan bahwasannya ya Al-Quran itu dibaca untuk kemudahan, ya. Ada hukum-hukum tajwid untuk memudahkan pembacaan. Maka lebih mudah mengucap tarmihim bi, ya. Nah, dibanding yang kedua ini. Kalau yang kedua dengan ikhfa, maksudnya dengan cara direnggangkan sedikit. Tarmihim bi. Nah, ini agak lebih sulit menurut Syekh Aiman Rusdi Suwaid. Namun menurut Imam Al-Jazari, ya inilah yang terpilih dari ulama ahli qiraat, ya, min ahlil ada, ya. Boleh yang mana saja, ya. Tentunya nanti bisa disempurnakan dengan talaki, ya, dengan seorang guru akan diarahkan, ya. Nah, seperti apa prakteknya? Tarmihim bihijarah atau tarmihim bihijarah. Baik, berikutnya beliau katakan, ya, wa azhiranha 'inda baqil ahrufi wahdhar lada wawin wafa an takhtafi. Nah, kemudian izharkan. Nah, ini berikutnya mim yang izhar. Ya. Izharkanlah atau jelaskanlah mim sukun saat berhadapan dengan sisa huruf, yaitu selain ba dan mim, karena mim tadi sudah masuk di mim tasdid, sudah dianggap masuk ke sana. Huruf ba tadi yang sebelumnya, ya, yang ikhfa syafawi, ya. Serta hati-hati jangan sampai menyamarkan suara mim sukun saat berhadapan dengan waw. Ya. Kenapa? Karena dekat dan kesamaan makhrajnya. Jadi kan huruf ba, ya, huruf mim, huruf waw, fa itu sama di makhrajnya, ya, di bibir. Sehingga berhati-hati, ya, jangan sampai dia tidak jelas, ya. Nah, butuh ditahqiq, dinampakkan sifat-sifatnya, ya. Misalkan kata hum fiha khalidun. Jangan sampai hum fiha. Tapi hum, ya, jelas, ya. Hum fiha khalidun. Dan jangan juga karena ingin menyelamatkan huruf fa, sifat mimnya dihilangkan, sifat bainiyah, ada gunnahnya juga, ya. Menjadi apa? Contoh misalnya hum fiha, seperti ada saktahnya, hum fiha. Nah, ini salah. Jangan sampai hum fiha, tapi cukup dijelaskan dengan sifat bainiyahnya pada huruf mim, kemudian masuk ke huruf fa. Hum fiha khalidun. Nah, seperti itu, ya. Atau hum, ya, ketemu wa azwajuhum, hum wa azwajuhum. Nah, seperti itu. Tayyib. Nah, kita masuk yang berikutnya. Nah, sekarang bab tanwin dan nun yang sukun. Berkata Imam Al-Jazari rahimahullah ta'ala, wa hukmu tanwinin wa nunin yulfa izharun idghamun wa qalbun ikhfa. Ya. Berkata beliau, hukum tanwin dan nun sukun itu ada 4, ya. Yakni izhar, ya, kemudian ada idgham, ada iqlab, ya, dan ada ikhfa, ya. Izharun idghamun wa qalbun ikhfa. Nah. Baik. Nah, sekarang kita lihat fa'inda harfil halqi azhir waddaghim, ya. Nah, ketika huruf-huruf
nun sukun tadi atau tanwin bertemu dengan huruf halki, ya, waddagim, maka tampakkan, azhir, ya, azhir, maka tampakkan, ya, izharkan. Taib. Nah, kemudian waddagim fil lami warra la bi gunnatin lazim, ya. Dan dengungkan, ya, yang berikutnya adalah dengan idgham, ya, dengungkan, ya, tanpa gunnah. Nah, waddagim la bi gunnatin lazim ini untuk yang lam sama ra. Ya, ini masuk hukum idgham bila gunnah, ya. Apa hurufnya? Lam sama ra. Ya, berikutnya wa adghiman bi gunnatin fi yuminu illa bi kalmatin kadunya anwanu. Nah, beliau berkata, ya, idghamkan. Nah, idghamkan apa? Di kata yuminu, yaitu ya, waw, mim, nun. Apabila nun sukun atau tanwin ketemu dengan 4 huruf ini, yuminu, maka diidghamkan dengan gunnah. Illa, kecuali pada kata dunya, ya, anwanu, dan sejenisnya. Ya. Taib. Apa saja yang tidak termasuk itu? Yaitu adalah 4 kata, ya. Ad-dunya tadi seperti yang di sini, ya, kadunya. Ad-dunya itu enggak dibaca duya, enggak, tapi dunya. Kemudian sinwan, ini surah Ar-Ra'd ayat 4, ya. Qinwan surah Al-An'am 99 contohnya, bunyan, ya, surah As-Saff ayat 4. 4 kata ini, ya, dia tidak diidghamkan dengan bi gunnah, ya. Disebut dengan hukum izhar mutlak, ya. Nah, ad-dunya, sinwan, qinwan, bunyan. Baik, berikutnya wal qalbu 'indal ba'i bi gunnatin kada likhfa lada baqil hurufi ukhida. Nah, berikutnya adalah iqlab, ya. Iqlab itu ketika bertemu dengan huruf ba, ya, bi gunnatin, ya, yaitu dengan didengungkan juga, ya. Misalkan kayak apa? Min ba'di jadi mim ba'di, pakai dengung juga, ya. An batakum jadi am batakum, ya. Nah, seperti itu. Baik, nah, berikutnya likhfa lada baqil hurufi ukhida, maka untuk ikhfa adalah huruf-huruf yang tersisa, ya. Huruf-huruf yang tersisa, maka dia ini hukumnya masuk ikhfa, ya, ikhfa hakiki. Ya, huruf apa saja itu? Kalau kita merujuk pada matan Tuhfatul Atfal wal Gilman fi Tajwidil Quran, disebutkan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri ada 15, ya, yang terkumpul dalam lafaz sifdzatana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan dha zalima. Ya, kita ambil huruf-huruf awalnya, ya. Maka didapatkan huruf shad, zai, sa, kaf, jim, ya, dan seterusnya. Nah, maka huruf-huruf ini dibaca dengan cara diikhfakan, ya, dibaca dengan cara diikhfakan. Misalnya seperti apa? Min ketemu kata kulli, jadi min kulli, bukan min kulli, ya, tapi min, ya, min kulli, atau min qablu, ya. Nah, seperti itu. Baik. Nah, insyaallah ini ada pembahasan lebih lanjut di matan Tuhfatul Atfal. Berikutnya kita masuk, nah, mad dan qasr, ya. Nah, ini pembahasan mad tapi secara ringkas. Baik. Kita lihat di sini, ya, al-maddu wal qasru atau babul maddi wal qasri. Berkata Imam Al-Jazari rahimahullah taala, wal maddu lazimun wa wajibun ata wa jaizun wa huwa wa qasrun sabata. Beliau berkata, hukum mad itu lazim, ya, wal maddu lazimun wa wajibun, dan ada yang wajib juga, ya. Kemudian wa jaizun, ada yang jaiz juga, ya. Wa qasrun sabata, ya. Nah, itu tadilah yang mad. Adapun yang qasr juga ada, yaitu 2 harokat. Jadi kalau dalam pembahasan tajwid, kalau dikatakan mad gitu aja, ya, gitu saja, maka biasanya dimaknai lebih dari 2 harokat.
Adapun kalau dikatakan qasar berarti panjangnya 2 harokat. Ya. Nah, seperti itu. Atau terkadang bisa juga menggunakan istilah. Misalnya qasar itu 2 harokat, fuwaiqul qasar 2 harokat lebih. Ya, kemudian tawassut ya 4 harokat, fuwaiqut tawassut lebih dari 4 harokat atau sedikit ya, seperti 5 harokat begitu. Kemudian tul atau isba, yaitu 6 harokat. Tapi kalau misalnya hanya disebut mad gitu aja, biasanya dimaknai lebih dari 2 harokat ya. Jadi ini ada beberapa tingkatan panjang ya, ada dalam bacaan ada lazim, wajib, jaiz dan qasar ya. Baik. Kalau lazim itu dia lazim yang paling tinggi, paling panjang yaitu 6 harokat. Kalau wajib itu lebih dari 2 harokat ya, biasanya 4 atau 5 ya. Kalau 6 itu sudah masuk yang yang lazim ya. Nah, 4 atau 5. Kemudian ada yang jaiz. Jaiz ini boleh 2, boleh 4, boleh 5, boleh 6. Ya, ini jaiz ya. Adapun yang qasar itu 2 harokat saja ya, biasanya pada mad tabi'i ya. Baik, kita baca di sini. Berkata beliau, falazimun in jaa ba'da harfin mad. Falazimun in jaa ba'da harfi mad sakin halaini wa bituli yumad ya. Beliau berkata ya, mad lazim terjadi bila setelah huruf mad ada alif ya mad dan waw ya. Ada sukun asli ya, ada sukun asli. Baik di tengah kalimat ataupun di akhir kalimat. Ya. Nah, jadi sukun asli ini bentuknya 2, bisa berupa sukun langsung. Ya, contoh misalkan al-ana ya, al-ana itu lamnya kan sukun, nampak sukun. Itu kelihatan langsung. Ya, berarti ini dipanjangkan 6 harokat. Al-ana. Atau dia sukun aslinya nggak begitu nampak ya, yaitu pada huruf yang bertasydid. Huruf tasydid itu kan gabungan huruf yang sukun sama huruf yang hidup ya, jadi sukunnya itu nggak kelihatan. Ini juga sama ya, hukumnya lazim. Contoh misalnya waladhdallin, itu kan lam tasydid, tapi lam tasydid itu gabungan antara lam sukun dengan lam yang hidup berharokat kasroh. Maka mad asli ketemu lam yang sukun, ini jadinya mad lazim dipanjangkan 6 harokat ya. Berikutnya ya, berkata beliau wa wajibun in jaa qabla hamzati muttasilan in jumi'a bi kilmati. Mad wajib yaitu apabila huruf mad berada sebelum hamzah ya, di mana hamzah tersebut berada pada satu kata dengan huruf mad, satu kata yang sama ya. Mad wajib muttasil ya, muttasilan in jumi'a bi kilmati, jika terkumpul dalam satu kata ya. Baik. Nah, contoh misal apa? Kata jaa, datang ya. Jaa ya. Boleh 4, boleh 5 harokat. Si'at haula misalnya ya. Seperti itu. Atau ya misalnya. Ya. Taib. Kalau haula itu ada yang mengatakan jaiz munfasil juga ya. Tapi secara tulisan dimutasilkan ya. Baik, nah berikutnya ya, kita baca wa jaizun idza ata munfasila aw 'arada as-sukunu waqfan musjala. Mad jaiz yaitu apabila hamzah tadi mirip dengan yang wajib mutasil ya, tapi dia yang wajib ya, tapi dia kalau ketemu hamzah dia berada pada 2 kata yang berbeda. Dan termasuk juga yang jaiz ini bisa masuk juga pada mad arid li sukun ya, aw 'arada as-sukunu waqfan musjala ya. Nah, pada mad arid li sukun ya. Contoh misalkan ar-rahimi ya. Atau kalau contoh yang 2 kata terpisah tadi, qalu innama. Nah, itu qalu
boleh 2, qalu innama boleh, tapi tergantung riwayah atau tergantung torik yang sedang kita gunakan. Boleh juga 4, qalu innama, atau 5, qalu innama, atau 6, qalu in, tergantung riwayah atau torik yang kita gunakan. Ya. Baik. Kalau di kalau di jalur Syatibiyah ya itu 4 atau 5 harokat ya untuk mad jaiz munfasil. Adapun arid li sukun yaitu yang sukun palsu ar-rahimi jadi ar-rahim. Itu kalau di Thariq Syatibiyah boleh 2, 4 atau 6 ya. Jadi bisa bismillahirrahmanirrahim 2 atau 4 bismillahirrahmanirrahim atau 6 bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu silakan dipilih mana yang kita ingin gunakan ya. Baik, nah mungkin ini bisa kita bahas untuk pertemuan kali ini. Soalnya kita lanjutkan yang berikutnya, masuk pada pembahasan tentang kaidah-kaidah waqaf ya. Sampai penutupan nantinya ada al-khatimah ya. Semoga manfaat. Ya, wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.